Di dalam pernikahan tidak semuanya rencana-rencana kehidupan kita itu berjalan mulus. Banyak tantangan-tantangan saudara ya. Keluarga kita, pernikahan kita harus didasarkan kepada Tuhan, kepada kasih Allah, dan belajar daripada Allah sendiri. Saya akan setia kepada istri saya kalau istri saya setia kepada saya. Saya akan baik kepada suami saya kalau suami saya baik kepada saya. Itu tidak bisa, saudara. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Kalau ada pertengkaran di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, kalau kita mengasihi itu mudah kita mengampuni. Karena itu pernikahan harus didasarkan kepada kasih Kristus. Itu sebabnya sangat penting kesetiaan di dalam pernikahan. Salam pemirsa YTWR Channel, berjumpa lagi di program Terang Warta Rohani bersama saya Veronica Radmini. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu topik pembahasan firman Tuhan, yaitu pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan, ya. Pentingnya menjaga kesetiaan dalam pernikahan. Saudara, siapa sih di antara saudara yang tidak ingin rumah tangga yang dibangunnya itu harmonis, mengalami kebahagiaan, rukun, damai, dan tentram. Tetapi pada kenyataannya bahwa sering sekali di luar sana atau kita sendiri menghadapi masalah-masalah di dalam pernikahan kita, di dalam rumah tangga kita. Pernikahan yang sudah kita bangun hancur lebur di tengah jalan karena berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan kita. Karena gini, tidak mudah bagi kita ya, kita yang sudah berumah tangga untuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang kita bangun. Karena berbagai macam hal, mungkin pada waktu pacaran kita merasa, wah ini pasti jodoh yang Tuhan kirimkan untuk saya ya. Kalau berbicara nyambung, itu yang seringkali kita rasakan pada saat kita pendekatan, pada saat kita pacaran. Kalau bicara nyambung, kemudian profesinya mungkin cocok dengan kita. Tetapi setelah kita menikah, berbagai macam hal terjadi di dalam kehidupan kita. Ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, ada pertengkaran. Nah, saudara, menyatukan dua hal yang berbeda memang susah. Apalagi di dalam sebuah pernikahan ya. Karena di dalam pernikahan itu kan kita bersama pasangan kita itu bukan dalam waktu yang singkat, tetapi seumur hidup. Ada istilah seumur hidup itu lama loh gitu ya. Itu sebabnya kita harus menjaga kesetiaan di dalam pernikahan yang kita bangun di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Nah, sebagai dasar pembahasan kali ini, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Jadi saudara, di sini Rasul Paulus memberikan tuntunan atau memberikan pedoman di dalam pernikahan agar pernikahan itu menjadi pernikahan yang langgeng, pernikahan yang harmonis, pernikahan yang baik, pernikahan yang membawa kepada kebahagiaan, yaitu hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Penuh hormat, menghargai, menjaga, melindungi perkawinan kita, memperjuangkannya. Ya, tidak menganggap remeh terhadap perkawinan. Karena banyak sekali orang menganggap remeh terhadap perkawinan ya. Ada masalah sedikit udah langsung dah cerai saja. Kemudian bermain api di belakang, mengkhianati pasangannya. Akhirnya rumah tangga yang dibangunnya atau pernikahan yang dibangunnya itu kacau balau. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita menjaga kesetiaan di dalam pernikahan kita, agar pernikahan kita ini, pernikahan saudara ini menjadi pernikahan yang berbahagia, pernikahan yang membawa berkat, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan.
Saudara, penting sekali bagi kita menjaga kesetiaan di dalam pernikahan. Mengapa penting kita menjaga kesetiaan di dalam pernikahan? Karena kesetiaan adalah dasar pernikahan yang kuat, ya. Kesetiaan itu dasar pernikahan yang kuat. Pada saat kita berjanji di depan altar, ya, kita ingin setia kepada pasangan kita sampai mati, ya. Jadi kesetiaan ini ada sesuatu yang penting, ya. Kesetiaan adalah pondasi yang membangun kepercayaan dalam hubungan suami istri. Kalau kita saling setia satu dengan yang lain di dalam pernikahan, kita akan merasa tenang. Kita percaya kepada pasangan kita. Pada saat pasangan kita atau kita sendiri bekerja di luar rumah, ya. Bagi wanita karir atau suami kita, pasangan kita adalah seorang karir, ya. Bekerja di luar rumah atau di luar pulau, atau juga ada sekarang, ya, banyak pasangan-pasangan yang bekerja di luar negeri. Nah, kesetiaan ini adalah sesuatu pondasi yang sangat penting di dalam sebuah pernikahan agar pernikahan ini langgeng. Kalau kita tidak percaya kepada pasangan kita, atau pasangan kita tidak setia, atau kita pun tidak setia kepada pasangan kita, pasti akan ada kecurigaan-kecurigaan di dalam keluarga yang kita bangun. Pasangan kita sedang bekerja atau suami kita sedang bekerja, kita curiga. Kita ketakutan suami kita selingkuh. Nah, saudara, itu sebabnya sangat penting di dalam kehidupan kita, setia kepada pasangan. Karena dengan adanya kesetiaan maka kita akan percaya kepada pasangan kita. Seperti di dalam kitab Amsal, ya, pasal 31 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan, istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Nah, di sini dikatakan istri yang cakap, termasuk di dalamnya juga setia. Istri yang bisa setia kepada suaminya, bisa dipercaya, maka hati suaminya percaya kepadanya. Nah, ada di satu daerah, ada satu moto di sana, yaitu bahwa ya udah kalau suami di rumah, suami saya. Tetapi kalau sudah di luar, ya nggak tahu suami orang gitu ya. Tetapi bagi kita orang yang percaya di dalam Tuhan, baik suami di dalam rumah, baik suami di luar rumah, itu tetap suami kita. Karena apa? Percaya, setia, ya. Suami kita setia itu adalah dasar pernikahan yang kuat, saudara. Kemudian yang kedua, mengapa penting menjaga kesetiaan di dalam pernikahan? Karena kesetiaan membawa berkat dan kebahagiaan. Ya, kesetiaan itu membawa berkat dan kebahagiaan. Dari awal Tuhan memberikan keluarga atau mendirikan sebuah keluarga atau rumah tangga di dalam kehidupan manusia agar manusia itu berbahagia, ya kan? Pada saat manusia diciptakan, Adam, ya, kemudian dibangunnya perempuan untuk bisa menemani. Tujuan Allah agar manusia itu berbahagia. Demikian juga pada masa kini, saudara. Allah menciptakan pernikahan di dalam kehidupan manusia agar manusia itu berbahagia. Bukan agar hancur lebur, tidak, ya. Tetapi kesetiaan suami istri, ya, kalau di dalam sebuah keluarga, ya, suami istri itu setia, saling setia, kemudian harmonis, otomatis keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia. Ya, keluarga yang berbahagia, saling membutuhkan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling percaya satu dengan yang lain, saling mendukung. Karena di dalam keluarga itulah kita menikmati kebahagiaan. Kita menikmati rumah, kita menikmati kebersamaan, kita menikmati kasih sayang. Itulah tujuan daripada sebuah pernikahan. Karena apa? Kembali saya katakan bahwa dengan adanya kita setia kepada pasangan kita, dan pasangan kita juga setia kepada kita, maka akan timbul di dalam keluarga kita itu keharmonisan, kebahagiaan, seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kenapa banyak anak-anak broken home, saudara, di dalam keluarga? Karena masing-masing pasangan tidak setia, ya. Ini peringatan juga bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa rumah tangga atau pernikahan yang kita bangun,
bukan hanya kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan bahwa kita punya anak-anak yang akan menikmati pernikahan kita. Jika keluarga kita atau rumah tangga yang kita bangun kacau balau, berantakan, tidak setia satu dengan yang lain, bercerai, apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Anak-anaklah yang menjadi korban, saudara. Banyak anak-anak yang broken home. Coba kalau saudara perhatikan di jalanan, banyak anak-anak yang berkeliaran di lampu merah. Ada yang mencari kebahagiaan dengan kelompok mereka. Mungkin saudara sering melihat yaitu kelompok punk ya di pinggir-pinggir jalan. Mereka meminta-minta. Mereka membangun sebuah komunitas agar mereka berbahagia. Karena apa? Mereka tidak menemukan kebahagiaan di dalam rumah mereka. Orang tuanya bertengkar. Bapaknya mungkin selingkuh atau menikah lagi. Ibunya juga menikah lagi, bercerai. Anak-anak menjadi korban. Sehingga anak-anak ini merasa tertekan, merasa ketakutan, merasa tidak aman. Ada sebuah kisah, ada seorang suami istri yang bercerai, kemudian suaminya ini menikah lagi, istrinya menikah lagi, anaknya tinggal sendiri, saudara. Anaknya kesepian, padahal anak ini masih remaja. Dia hidup sendiri, dia kehilangan kasih sayang, dia kesepian, dia tidak tahu kemana dia harus mengadu dengan segala persoalan-persoalan hidup yang dia hadapi. Jadi sangat miris, karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari bangun, mari jaga kehidupan perkawinan kita atau pernikahan kita di dalam Tuhan. Supaya anggota keluarga kita berbahagia, anak-anak merasa aman di dalam rumah. Anak-anak bisa belajar dengan baik. Anak-anak juga belajar dari kehidupan kita. Jadi mari kita bangun keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia agar anggota keluarga kita juga menikmati kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, saudara, bahwa kesetiaan dalam pernikahan membutuhkan komitmen dan perjuangan. Ya, kesetiaan dalam pernikahan itu membutuhkan komitmen dan juga perjuangan. Di dalam pernikahan tidak semuanya rencana-rencana kehidupan kita itu berjalan mulus. Banyak tantangan-tantangan, saudara ya. Mungkin ada banyak di antara saudara mengalami masalah-masalah dalam pernikahan, di dalam rumah tangga yang kalian bangun. Mungkin ada yang mengalami masalah ekonomi, kesulitan ekonomi. Karena kesulitan ekonomi ini juga menjadi pendukung yang sangat penting keharmonisan di dalam rumah tangga. Banyak sekali pasangan hancur karena masalah ekonomi. Tidak ada pemasukan, kemudian bingung harus bagaimana menjalani kehidupan. Akhirnya hancur. Ada juga yang mengalami masalah ekonomi, akhirnya pasangan kita atau salah satu antara suami istri ini harus bekerja di luar negeri. Toh banyak sekali ya di Indonesia ini juga yang menjadi TKI, TKW di luar negeri. Tanpa kesetiaan yang kuat, ini keluarga yang dibangun bisa hancur. Karena apa? Mereka harus rela berpisah bertahun-tahun. Ada yang 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, bahkan lama. Karena banyak godaan pada saat sebuah keluarga ini, suami istri harus berpisah lama. Itu banyak sekali godaan, saudara. Ada saya melihat sebuah keluarga di mana kesulitan ekonomi yang melanda rumah tangga ini, kemudian istri menjadi TKW ke Hong Kong. Bertahun-tahun dia menjadi TKW di Hong Kong. Dia bekerja dengan keras untuk tujuannya itu memperbaiki ekonomi keluarganya yang sudah susah. Kemudian suaminya ini mengizinkan, silahkan ibu pergi ke luar negeri untuk bekerja. Pada awalnya begitu baik, hubungannya baik, istrinya mengirim uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi lama-lama karena sesuatu hal ya, mungkin suaminya sudah rindu kepada istrinya, kebutuhan hubungan seks tidak bisa disalurkan. Akhirnya uang yang dikirim oleh istrinya ini
justru disalahgunakan oleh suaminya. Akhirnya suaminya diam-diam menikah lagi. Istrinya terus mengirim uang kepada suaminya. Istrinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh suaminya ini. Nah, pada suatu saat istrinya pulang dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Suaminya sudah berkhianat. Akhirnya keluarga ini bercerai. Nah, itu sebabnya penting sekali kita menjaga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jaga kesetiaan di dalam perkawinan kita. Kalaupun ada pasangan yang pergi bekerja jauh, ya, adalah batas waktu. Ada komitmen yang kuat. Ada saling komunikasi yang intens supaya hubungan itu bisa dipertahankan. Karena tidak mudah, saudara. Dan juga ada hal-hal lain yang menjadi merusak sebuah hubungan, ya. Kadang-kadang namanya juga manusia, kadang tergoda. Ada suami yang bekerja di kantor, kemudian tergoda dengan orang lain. Ada juga istri yang bekerja, kemudian tergoda, kemudian selingkuh dengan laki-laki lain. Ini juga godaan-godaan di dalam sebuah pernikahan. Karena itu, saudara, jaga kesetiaan di dalam pernikahan saudara. Di dalam pernikahan kita masing-masing. Karena membutuhkan komitmen, ya. Dengan komitmen itulah yang membuat sebuah pernikahan itu langgeng. Saya akan setia kepada pasangan saya saja. Mungkin pada saat kita bekerja kita ingat bahwa kita sudah memiliki pasangan. Kita harus komitmen, ada godaan dari sana, dari sana. Kita harus komitmen dengan pasangan kita. Karena dengan komitmen ini kita bisa mempertahankan berbagai macam masalah yang ada di sekitar kita, kita tetap setia kepada pasangan kita. Karena kalau kita setia kepada pasangan kita, maka kita bisa di dalam rumah tangga kita itu, kita bisa berencana. Ya, kita bisa berencana. Kita bangun rencana-rencana di dalam keluarga. Baik rencana punya anak, rencana menyekolahkan anak, rencana mempunyai rumah, rencana untuk kedepannya itu seperti apa. Kalau kita saling setia, kita bisa membuat rencana dan melakukan rencana itu di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan di dalam hubungan pernikahan. Jaga kesetiaan. Ya, pemirsa yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir, ya. Bagian yang terakhir, yang keempat. Bahwa kesetiaan adalah cerminan hubungan kita dengan Allah. Kesetiaan adalah cerminan hubungan kita dengan Allah. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25, Rasul Paulus mengingatkan kepada para suami untuk mengasihi istrinya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Ini adalah panggilan untuk mencintai dengan setia dan tanpa syarat, saudara. Ya, ada dasarnya di sini. Kesetiaan adalah cerminan hubungan kita dengan Allah. Jadi di dalam hubungan suami istri, agar kita memiliki hubungan yang langgeng, hubungan yang harmonis, keluarga kita, pernikahan kita harus didasarkan kepada Tuhan, kepada kasih Allah, dan belajar daripada Allah sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat tanpa syarat, ya. Kalau sebuah kasih sayang atau kasih atau pernikahan, ya, kasih di dalam pernikahan itu didasarkan kepada syarat-syarat, saya akan setia kepada istri saya kalau istri saya setia kepada saya. Saya akan baik kepada suami saya kalau suami saya baik kepada saya. Itu tidak bisa, saudara. Berikan hati, berikan kasih, berikan perhatian kepada pasangan kita tanpa syarat. Karena kalau masih ada syarat-syarat, kita tidak akan pernah bahagia. Siapa sih di dalam rumah tangga yang bisa menyenangkan pasangan terus-menerus? Setia dan baik kepada pasangan terus-menerus. Itu mustahil, saudara. Tetapi kasih yang besar, di sana ada pengampunan. Suka mengampuni, ya. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Kalau ada pertengkaran di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, kalau kita mengasihi itu mudah kita mengampuni.
ya, mudah mengampuni kalau ada kasih. Karena itu pernikahan harus didasarkan kepada kasih Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita itu memilih pasangan yang seiman, yang seimbang juga. Jangan misalnya dokter dapat anak SD itu kadang-kadang kurang nyambung, susah untuk bisa berjalan bersama-sama. Yang seimbang, bukan berarti kita membeda-bedakan, tetapi kita mencari kecocokan, keseimbangan, agar kita mudah menjalani kehidupan bersama pasangan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau suami istri punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kehidupan kita dilandaskan kehidupan yang takut akan Tuhan, maka kita bisa membangun keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau suami takut akan Tuhan pasti akan membimbing anak-anaknya, membimbing istri dan juga anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Sebuah keluarga yang didasarkan pada kehidupan yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, akan lebih mudah. Karena apa? Masing-masing belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang suami, setia kepada istrinya, ya, menghormati, menghargai istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, maka istrinya akan merasa aman, merasa nyaman, sehingga dia memberikan yang terbaik juga untuk suaminya. Istrinya juga demikian, dia akan menghormati suaminya sebagaimana Tuhan mengajarkannya. Seorang istri yang menghormati suaminya, mengasihi suaminya, pasti akan memberikan yang terbaik, ya, untuk suaminya. Sehingga suaminya merasa berbahagia, wah, saya bersyukur punya istri seperti kamu. Anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga yang hidup takut akan Tuhan akan dibimbing di dalam kehidupan yang benar. Ya, kehidupan yang benar, bisa melihat orang tuanya saling mengasihi, hidup di dalam kebenaran, itu juga akan memberikan karakter dalam kehidupan anak-anak untuk mereka meneladani kehidupan orang tuanya. Ya, makanya kalau kita lihat orang tua yang hidup takut akan Tuhan, anak-anak juga hidupnya tidak jauh dari orang tuanya. Anak-anak juga rajin beribadah. Anak-anak juga hidup takut akan Tuhan. Sehingga kalau anak-anak juga hidup takut akan Tuhan, kita sebagai orang tua mudah membimbing mereka, membawa kebahagiaan. Coba kalau anak-anak hidup tidak takut akan Tuhan, ya, orang tua pasti akan susah. Akan repot membimbing mereka. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah pengajaran-pengajaran daripada firman Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga kesetiaan di dalam pernikahan kita, agar kita memiliki kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu jaga kesetiaan di dalam pernikahan kita masing-masing. Kita perkuat komitmen kita kepada pasangan kita dan juga kepada Tuhan. Dengan kesetiaan kita membangun keluarga yang penuh kasih, damai dan diberkati Tuhan. Baik pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri pembahasan firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di program Terang Warta Rohani selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.